ini, namun karena pada saat bersamaan ada telekonferensi mendampingi Bapak Gubernur, Pangdam dan Kapolda bersama Panglima TNI, beliau menugaskan kepada kami untuk membuka acara ini. Selanjutnya nanti di penghujung acara beliau sebagai narasumber akan menyampaikan materi sekaligus menutup acara. Kalau ada jadwal yang beredarkan maka dibuka. Setelah beliau sangat berusaha untuk hadir dalam pertemuan ini. Bapak hadirin yang berbahagia, pertama-tama sebagai umat beragama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara pembinaan dai dan daiyah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua umat manusia dari kegelapan kepada cahaya kebenaran dengan iman dan Islam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dakwah Islam adalah sebuah ikhtiar muslim untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, komunitas dan masyarakat dalam semua segi kehidupan, sampai terwujudnya masyarakat terbaik dan dapat mewujudkan khairul ummah, yaitu tatanan sosial yang mayoritas masyarakat beriman sepakat menjalankan dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar secara bersama. Makna dakwah tidak hanya sekedar menyeru atau mengajak manusia, tetapi juga mengubah manusia sebagai pribadi maupun kelompok agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya. Dalam rangka menegakkan memiliki kredibilitas tinggi, harus berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk dirinya dengan sungguh-sungguh agar dia terus mampu berkembang dan beradaptasi sesuai dengan sasaran masyarakat, sasaran dakwah yang ia miliki. Maka dalam rangka mengoptimalkan kredibilitas dan membangun citra positif seorang dai dan daiyah, setidaknya memerlukan 3 dimensi yang harus dia kuatkan, yaitu kebersihan batin, kecerdasan mental, dan keberanian mental. Rasulullah SAW sosok figur dai dan daiyah, seorang sosok figur dai yang paling ideal, seorang juru dakwah penyampai pesan-pesan agama yang memang menjadi model sosok yang sempurna bagi kita dalam menyampaikan pesan-pesan agama yang baik. Dituntut adanya kredibilitas yang tinggi, yaitu suatu tingkat kepercayaan tinggi pada diri komunikan. Komunikator yang baik adalah komunikator yang mampu menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikan yang sesuai dengan keinginannya. Artinya seorang komunikator yang unggul paham betul kondisi sasaran atau komunikan yang akan diberikan penjelasan, yang akan dijadikan sasaran penyuluhan. Adapun kredibilitas yang dimiliki dai dan daiyah tidaklah tumbuh dengan sendirinya, melainkan harus dibidan dan terus dikembangkan. Seorang dai dan daiyah yang berkredibilitas tinggi adalah seorang yang mempunyai kompetensi di bidang yang ia ingin sebarkan, mempunyai jiwa yang tulus dalam beraktivitas, senang terhadap pesan-pesan yang ia miliki atau menyenangi pekerjaannya, berbudi luhur,
serta mempunyai status yang cukup walaupun tidak harus tinggi. Selalu dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya sehingga ia harus memiliki kepribadian yang baik. Hadirin yang berbahagia, dai dan daya dalam perspektif ilmu komunikasi dapat dikategorikan sebagai komunikator yang bertugas menyebarkan dan menyampaikan informasi-informasi dari sumber informasi melalui saluran yang sesuai atau media atau channel pada para komunikan atau sasaran yang akan diberikan penerangan atau orang-orang yang akan diberikan penjelasan. Jalan yang harus mengerti dan memahami terlebih dahulu mana jalan yang boleh dilalui dan yang tidak boleh dilalui oleh seorang muslim sebelum ia memberi petunjuk jalan kepada orang lain. Oleh sebab itu perlu dia untuk memahami secara utuh ajaran agamanya dan bagaimana menyampaikan ajaran agamanya secara benar. Demikian pentingnya kedua seorang dai dan daya di tengah masyarakat. Maka harus dipahami ia adalah seorang pelopor yang selalu diteladani oleh masyarakat di sekitarnya. Segala perbuatan dan tingkah laku dari seorang dai dan daya akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakatnya. Dai dan daya akan berperan sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat. Walau ia tidak pernah dinobatkan secara resmi sebagai pemimpin. Kemunculan dai dan daya sebagai pemimpin adalah kemunculan atas pengakuan masyarakat yang